Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliana Trisahyanti dengan NPM 2401601210444. Di sini saya akan mempresentasikan atau memperlihatkan hasil dari UAS untuk mata kuliah jaringan komputer. Sesuai dengan ketentuan yang ada, di sini saya menggunakan satu server pusat, menggunakan 4 router yang saling terhubung ke setiap switch dari per gedungnya. Dan juga di sini saya menggunakan 100 PC klien dengan dibagi 4 gedung. Satu gedungnya memiliki 25 PC atau klien yang ada. Jadi untuk konfigurasi pertama saya yaitu di sini mengkonfigurasikan dari server ke switch server. Di sini untuk pengkabelannya saya menggunakan yang pertama ini menggunakan kabel Strix, dan untuk kabel merah ini yang router to router, di sini saya menggunakan kabel DTE. Kenapa saya menggunakan kabel DTE? Karena di sini yang router yang saya gunakan di sini hanya memiliki 3 port. Jadi sangat tidak memungkinkan atau sangat tidak bisa dilakukan dan tidak akan berjalan untuk si gedung-gedung yang lainnya, karena seperti ini jaringan yang saya inginkan. Kalau misalkan saya memaksa dengan menggunakan crossover, di sini portnya tidak akan mencukupi untuk setiap switch yang ada di sini, terlebih untuk si router satu ini. Selanjutnya di sini saya menggunakan untuk switch to switch, saya menggunakan crossover. Yang pertama yang saya konfigurasi pertama dari semua yang ada di sini, saya mengkonfigurasi pada bagian server. Di sini untuk IP address yang digunakan yaitu untuk IP address server pusat di sini menggunakan 10.10.10.2, subnet masknya 255.255.255.0, untuk default gateway-nya 10.10.10.1, dan untuk si DNS servernya saya samakan dengan si IP address-nya, karena di sini si server pusat itu mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai server utama dan juga sebagai DNS servernya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait port yang digunakan di setiap komponen yang ada di sini. Jadi untuk router gedung pertama di sini gigaport yang pertama seperti yang sudah diperlihatkan di layar. Di sini untuk gigabit internet 0/0 di sini menggunakan IP 10.10.10.1. Ini untuk jaringan yang ke atas, yang ke switch server. Di sini sudah dijelaskan semuanya. Dan untuk yang ke bawah, yang ke sini dari router gedung 1 ke switch yang ada di sini itu dengan IP 192.168.44.1 dengan subnet mask 255.255.255.192. Begitupun selanjutnya. Dan untuk penyambungan perkabelan yang ada di sini untuk router to router di sini pada port serial 030 dengan IP 11.11.11.1 untuk menyambungkan ke router 2. Selanjutnya si router 2-nya yang menyambungkan dari si router 1 ke router 2 itu dengan si IP address 11.11.11.2. Semua dari konfigurasi yang telah saya gunakan telah saya jelaskan di tampilan yang ada di sini. Semuanya sudah ada di sini dan sudah saya cantumkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pembagian IP untuk per gedung dengan 25 klien dari per gedung. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan terkait mengapa saya menggunakan 2 switch untuk per gedungnya. Jadi di sini untuk switch pertama hanya memiliki 24 port. Jadi di sini kan setiap gedung memiliki 25 klien. Jadi tidak akan mencukupi untuk satu switch saja. Jadi saya menggunakan 2 switch. Untuk pembagiannya yaitu untuk switch A dan switch B semuanya saya namai dengan switch A, switch B. Setiap gedungnya untuk switch A itu dari PC 1 sampai PC 13. Selanjutnya untuk si switch yang kedua yaitu
dari PC 14 sampai PC 25, berlanjut dengan seterusnya. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pembagian IP dari tiap kliennya. IP klien yang ada di sini telah dijelaskan. IP klien 1 sampai dengan PC 25. IP range-nya mulai dari 192.168.44.2 sampai dengan 192.168.44.62. Gateway-nya 192.168.44.1, DNS-nya 10.10.10.2 sesuai dengan yang ada di DNS server yang ada di sini. Di sini saya akan mencoba setiap per gedungnya. Misalkan untuk PC yang kedua, di sini saya akan mencoba apakah si DHCP-nya berhasil atau tidak. Kita coba di sini. Ya, di sini sudah mendapatkan si IP dan subnet mask semua telah rapi dan sesuai dengan yang telah saya cantumkan tadi di bawah. Untuk catatan kecilnya ada di bawah. Dan untuk semua IP-nya sudah aman sampai ke si 4 gedung ini. Semuanya telah menggunakan si DHCP server dengan pembagiannya semua ada di sini. Pembagian semuanya telah ada di sini. Selanjutnya saya akan membahas terkait, setelah saya membahas terkait DHCP server di klien, di sini saya akan membahas terkait DNS web. Jadi di sini saya telah men-setting atau mengkonfigurasikan di service. Di bagian HTTP sudah saya on-kan dan juga saya di bagian indeksnya sudah saya edit seperti ini. Selanjutnya untuk di DNS-nya sudah saya on-kan, dan untuk DNS-nya atau si nama webnya saya menggunakan www.herliana.com dengan addressnya sesuai dengan server yang tadi 10.10.10.2. Nah, di sini saya akan mencoba di salah satu gedung. Kita cobakan dulu IP-nya, kita dapatkan dulu IP-nya dari gedung, dari PC, dari si klien ini. Selanjutnya kita akan coba ping dulu terhadap si servernya 10.10.10.2. Di sini sudah terlihat berhasil. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada web. Web yang udah saya lampirkan tadi yaitu www.herliana.com. Kita lihat akankah di sini sesuai dengan indeks yang sudah saya edit tadi. Dan untuk di gedung 2 di sini untuk PC gedung 2 untuk yang kedua di sini sudah berhasil untuk gedung 2. Selanjutnya saya akan mencoba di gedung yang pertama. Tadi IP-nya di sini sudah kita dapatkan. Selanjutnya akan coba di web browsernya. Sesuai dengan yang seperti di gedung 2 tadi. Gedung 1 dan gedung 2 sudah bisa digunakan. Selanjutnya terkait pemblokiran atau firewall proxy, di sini untuk penyetingan saya atau konfigurasi saya yaitu menggunakan si firewall. Nah, ini untuk konfigurasi yang saya gunakan. Untuk yang tidak diizinkan yaitu untuk IP 192.168.44.192. Dan untuk yang diperbolehkan ini semua PC kecuali si PC yang dengan IP tersebut.
IP tersebut yaitu IP yang berada di gedung 4. Dan di sini sudah saya jelaskan, di bawahnya ada sebuah catatan kecil kalau misalkan status dari proxy dari si semua gedung 4 ini tidak bisa untuk membuka web. Akan saya contohkan di sini untuk PC yang ini. Desktop, masuk ke API configuration, kita coba dulu untuk di DHCP kan. Saya akan mencoba untuk melihat apakah dari pemblokiran firewall tadi yang telah saya lakukan telah berjalan dengan benar apakah tidak untuk di si gedung 4 ini. Sama dengan URL yang sebelumnya di gedung 1 dan 2. Kita coba. Untuk percobaan di sini tidak langsung keluar indeks yang udah saya tentukan karena memang di sini di gedung 4 ini sudah diblokir oleh firewall. IP-nya sudah diblokir oleh si firewall. Jadi hasilnya akan menghasilkan request timeout sesuai yang ada di layar ini. Request timeout berarti untuk pada bagian firewall atau si proxy yang memblokir salah satu PC atau IP yang telah dicantumkan sudah berhasil. Dan untuk si gedung 3 di sini sudah dipastikan ini bisa untuk mengakses si web atau si DNS yang ada. Kita coba untuk mendapatkan IP-nya terlebih dahulu. Di sini sudah mendapatkan si IP-nya. Selanjutnya kita akan mencoba ke web browser dan mencoba si DNS yang tadi yang sesuai dengan si gedung 4. Akankah yang bersebelahan dengan si gedung 4 ini sama error ataupun tidak. Untuk gedung 1, gedung 2, dan gedung 3 semuanya dapat memasuki si web server atau si DNS ini dengan baik, sedangkan untuk gedung 4 di sini tidak dapat mengakses karena si IP-nya sudah diblokir pada bagian si firewall tadi. Yang ini udah tidak diperbolehkan untuk masuk. Jadi untuk kesimpulannya yang sudah saya tampilkan di sini semuanya. Di sini saya dapat membuat jaringan komputer dengan 100 klien menggunakan 4 router dan 1 server utama dengan baik dan dapat terhubung semuanya dengan baik dan dapat melakukan pengetesan semuanya sesuai dengan ketentuan yang ada di UAS untuk mata kuliah jaringan komputer. Mungkin sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.